Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang bertemakan pada cinta Allah dan Rasulullah, jalan menuju manisnya iman. Ada 3 perkara yang menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya secara tulus, ikhlas, dan penuh totalitas menjadi syarat utama apabila seorang muslim berharap manisnya iman. Kecintaan kepada keduanya harus melebihi kecintaan kepada apapun dan siapapun. Artinya, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus dijadikan sebagai tujuan puncak dan kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia." Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedua, mencintai dan membenci seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah menjadi kesempurnaan keimanan seseorang. Semakin ia mencintai orang lain karena Allah, semakin sempurna pula iman dia kepada Allah. Karena itu, amatlah merugi seseorang yang mencintai orang lain bukan karena Allah. Selain karena Allah akan murka terhadap orang itu, juga perbuatannya tidak akan bernilai pahala dan menghasilkan apa-apa yang berguna bagi keduanya, kecuali kesia-siaan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka berarti ia telah sempurna imannya." Hadis riwayat Hakim. Yang terakhir, membenci melakukan kekufuran setelah dirinya beriman. Seorang muslim yang berharap merasakan manisnya iman akan meninggalkan jauh-jauh segala perbuatan yang berpotensi menyebabkannya kembali terjebak pada lubang kekafiran. Kemampuan kita menjauhi kekafiran sesungguhnya ditentukan oleh kualitas keimanan kepada Allah. Kekafiran hanya akan menimpa orang muslim yang keimanannya masih samar-samar. Sementara bagi orang muslim yang kualitas imannya kuat, kekafiran pasti menjadi musuh nyata yang akan dilawan secara keras, sehingga ia keluar sebagai pemenangnya. Berbahagialah orang-orang yang dapat merasakan manisnya iman. Ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dalam menjalani hidup di dunia serta akan selamat di akhirat. Ciri utama orang beriman adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala ujian dari Allah. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ketekunan dalam melaksanakan ibadah, kerelaan berkorban harta benda, bahkan kalau perlu jiwa. Makin tinggi rasa cinta kepada Allah,
makin berat pula ujiannya, terutama ujian dalam godaan, harta, tahta, dan wanita. Bukan hanya manusia biasa yang mendapatkan ujian dari Allah, namun para rasul-rasul Allah pun mendapatkan ujian berat darinya. Berikut ini contoh kisah para rasul mendapatkan ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Muhammad diberi ujian ditinggalkan orang-orang tersayang. Nabi Muhammad pindah ke rumah pamannya Abu Thalib dan mulai ikut berdagang, di mana ia bertemu istrinya kelak Khadijah. Dalam kondisi ini tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Muhammad untuk mengemban misi yang besar, yaitu kenabian. Khadijah berdiri di sisinya, menawarkan tidak hanya dukungan emosional, tetapi juga dukungan finansial kepada suaminya dan komunitas muslim yang baru. Abu Thalib adalah pelindung yang kuat untuk keponakannya dalam menghadapi ancaman kejam dari orang-orang Mekah saat itu. Namun, orang-orang yang menyayangi dan mendukung Nabi Muhammad lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kehilangan paman dan istri tercintanya Khadijah pada tahun yang sama, tahun kesedihan. Apalagi keturunannya semua juga meninggalkan beliau lebih dulu, kecuali Fatimah. Yang kedua, Nabi Ibrahim diberi ujian mengorbankan anaknya untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua dan belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian bagi keimanannya. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersedia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Yang terakhir, Nabi Yusuf diberi ujian berupa rayuan dan godaan. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, maka cobaan yang dihadapinya menjadi semakin berat, yaitu cobaan menghadapi rayuan dan godaan dari lawan jenis. Salah satunya adalah godaan yang dilakukan oleh istri majikannya sendiri yang cantik dan tinggal seatap dengannya, yaitu Zulaiha. Beratnya cobaan ini semakin terasa karena Nabi Yusuf pada waktu itu berada di masa muda yang bergejolak. Mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.